Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar tentang embedded system. Apa sih embedded system itu? Sebenarnya kita sudah banyak menjumpai ya di lingkungan kita, sekitar kita. Banyak sekali alat-alat atau perangkat-perangkat yang sebenarnya itu termasuk ke dalam embedded system. Contohnya seperti oven, microwave, televisi, dan juga kulkas atau mesin lemari es. Pengertian embedded system secara umum. Embedded system atau sistem tertanam adalah kombinasi daripada hardware dan software, yaitu kombinasi dari perangkat keras dan juga perangkat lunak yang disisipkan dalam satu perangkat tertentu yang bertujuan untuk melakukan fungsi dan tugas khusus. Seperti yang saya contohkan tadi, televisi fungsinya untuk apa sih? Untuk menampilkan siaran langsung melalui gelombang radio. Lemari es fungsinya untuk apa? Untuk mendinginkan objek, bisa berupa makanan, minuman, atau yang lainnya. Jadi embedded system itu adalah perpaduan antara perangkat keras dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu. Itu disebut dengan embedded system secara umum. Namun ada juga pengertian dari embedded system berdasarkan para ahli. Yang pertama, menurut Nygaard. Menurut Nygaard, embedded system adalah suatu sistem komputer terapan yang berbeda dengan PC. Salah satu perbedaan yang mendasar adalah bahwa perangkat keras yang digunakan atau fungsi perangkat lunak yang tersedia dalam embedded system jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PC atau personal komputer. Jadi berbeda antara personal komputer dengan perlengkapan atau peralatan embedded system. Meskipun dua-duanya mempraktekkan hal yang serupa, yaitu adanya perangkat keras dan juga perangkat lunak beserta penggunanya. Tapi embedded system mempunyai perlengkapan dan peralatan yang lebih sedikit dan simpel karena memang tujuannya hanya untuk tujuan tertentu. Berbeda dengan komputer yang tujuannya digunakan untuk bermacam-macam, mulai dari mengetik dokumen, mendengarkan lagu, nonton film, membuat animasi, desain grafis, dan lain-lain. Fungsinya lebih banyak personal komputer. Itu menurut Nygaard ya. Yang kedua, menurut Heath, embedded system adalah suatu sistem berbasis microprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat diprogram oleh pengguna atau end user. Jadi, sekali sistem tersebut dibuat, maka pengguna tidak dapat menambah atau mengubah fungsi yang ada. Selain itu, tujuan berbeda dengan sebuah PC atau personal komputer. Pada PC, pengguna masih dapat mengubah atau menambah fungsi-fungsi baru dengan cara memasang atau menginstal perangkat lunak yang diinginkan. Jadi mirip ya dengan penjelasan dari Nygaard tadi. Terus bagaimana sih sejarah embedded system itu sendiri? Embedded system yang pertama dikenal yaitu AGC, Apollo Guidance Computer, yang dikembangkan oleh Charles Stark Draper dari Laboratorium Instrumentasi MIT. AGC diperkenalkan pada Agustus tahun 1966, merupakan salah satu bagian dari Apollo Project, yaitu proyek yang beresiko tinggi karena berusaha mengembangkan monolithic integrated circuit pertama yang digunakan untuk mengurangi berat dan ukuran sirkuit. Tahun 1961 muncul Autotechnic D17, embedded system pertama yang diproduksi secara massal. D17 merupakan sebuah guidance komputer untuk Minuteman Missile, yaitu sebuah proyek pembuatan roket Amerika Serikat. Sistem ini terbuat dari transistor logika dan sebuah hard disk sebagai memori utama. Tahun 1966, D17 disaingi oleh komputer yang dilengkapi dengan teknologi IC, yaitu Integrated Circuit,
IC membuat harga komputer jauh lebih murah karena adanya pengurangan gerbang NAND yang digunakan. Pada era 60-an, Embedded System berkembang pesat dan sudah mampu memunculkan microprosesor dengan teknologi yang semakin canggih. Intel 4004 adalah microprosesor pertama era ini, namun masih membutuhkan banyak memori eksternal dan chip-chip pendukung. Tahun 1978, NEMA atau National Electrical Manufacturing Association merilis sebuah programmable microcontroller standar dan berkembang pesat pada pertengahan tahun 80-an. Semua sistem yang semula bersifat eksternal telah diintegrasikan pada chip layaknya sebuah prosesor. Bentuk microcontroller telah menjadi modern dan berkembang ke hampir semua peralatan elektronik, mulai dari televisi, komputer, mobil, mesin fotokopi, dan sebagainya. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian.